Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilkom Unu Blitar. Yang saya banggakan juga teman-teman program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Semoga Anda semua senantiasa bersemangat untuk mempelajari berbagai topik dan materi seputar ilmu komputer. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai pemrograman berorientasi objek. Materi yang akan kita bahas adalah fungsi, prosedur, dan metode. Jadi topik ini penting untuk kita pelajari sebelum kita mendalami lebih jauh mengenai pemrograman berorientasi objek. Baik, apa saja yang akan kita pelajari sekarang? Yang pertama kita mulai dari pengertian dulu, apa itu fungsi, prosedur, dan metode, dan bagaimana juga perbedaannya di antara ketiganya. Kemudian bagaimana cara menuliskan fungsi, lalu cara menuliskan prosedur, kemudian bagaimana caranya membuat metode menggunakan parameter, dan yang terakhir adalah kita juga perlu mengenali statik dan non-statik metode. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tentu kita tahu ketika ngoding di Java ya, seperti yang kita lihat, kita pasti membuat kelas baru. Kemudian di dalam kelas itu ada, kita kenal sebagai metode main. Yang mana metode main ini akan menampung coding-coding yang di-run pertama kali di dalam Java. Jadi kalau tidak ada metode main, maka tentu kelas itu tidak akan bisa dieksekusi. Jadi fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program Java. Semua kode yang kita tulis di dalamnya akan langsung dieksekusi di metode main itu. Maka sebelum kita kenal PBO, biasanya kita akan menuliskan seluruh program kita di dalam metode main. Tapi timbul persoalan, bagaimana kalau kita membuat program yang cukup besar? Apakah lantas kita masih bisa mengharapkan kode itu dituliskan di dalamnya metode main? Iya, kalau kodenya sedikit. Kalau besar gimana? Ya tentu kalau semua dicampur di metode main akan jadi ruwet dan sumpek, dan codingnya sangat sulit dipelajari oleh bukan programmernya. Kalau Anda yang ngoding sih gampang-gampang aja. Bagaimana kalau dibaca oleh teman Anda? Ya kasihan juga ya, kayak membaca cacing gitu, ruwet banget. Nah, oleh karena itu ada solusi. Solusinya adalah kita akan membuat subprogram, di mana subprogram itu meliputi prosedur dan fungsi. Jadi agar tidak terlalu ruwet, maka beberapa fungsi yang harusnya bisa dipecah itu akan dipecah. Tinggal nanti akan dipanggil aja fungsinya atau prosedurnya di metode main, begitu. Dan ternyata di sini prosedur dan fungsi itu kok tiba-tiba jadi metode? Hubungannya apa antara metode, prosedur, dan fungsi? Ternyata hubungannya baik-baik saja. Jadi begini ceritanya. Intinya prosedur itu adalah metode. Fungsi juga adalah metode. Metode adalah fungsi atau prosedur ya. Jadi bulat. Coba kita baca dulu. Prosedur adalah sebutan untuk metode yang tidak mengembalikan nilainya. Ini ada kuncinya. Kalau tidak mengembalikan nilai, maka metode itu disebut dengan prosedur. Ya, jadi metode ditandai dengan kunci void. Metode prosedur ini ditandai dengan kunci void. Kemudian kalau fungsi atau function itu metode yang mengembalikan nilai, biasanya ditandai dengan tulisan return. Nah, berarti kesimpulannya fungsi dan prosedur ini sebenarnya adalah metode. Karena sebutan metode itu
ada di dalam kelas, dan penyebutan ini biasanya digunakan pada OOP. Berhubung kita menggunakan konsep OOP, pemrograman berorientasi objek, maka kita akan menyebut fungsi dan prosedur sebagai metode. Maka nanti jangan bingung ya kalau disebut metode. Maka bisa jadi metode itu berupa prosedur kalau ada void-nya. Bisa jadi dia fungsi kalau ada return atau mengembalikan nilai. Jadi begitu. Kalau Anda masih bingung, coba langsung kita by example saja dengan contoh nanti ya. Baik, seperti ini. Nah, ini cara penulisan prosedur. Ya, sebagaimana biasa kalau kita membuat kelas, tinggal Anda tuliskan aja nama kelasnya apa. Misalkan di sini saya menuliskan nama kelas adalah contoh prosedur. Nah, ini caranya. Ada di sini. Prosedur cirinya adalah ditandai dengan void. Kemudian kita tuliskan apa nama prosedurnya. Nah, biasanya prosedur atau fungsi ini difungsikan untuk melakukan suatu eksekusi tertentu gitu ya. Misalkan ini bentuk eksekusinya adalah menghitung luas persegi. Jadi seperti itu. Biasanya ditandai dengan sebuah pekerjaan. Entah apa itu. Bisa juga menghitung luas persegi atau misalkan metode makan, minum, atau hitung keliling. Terus apa lagi? Banyak. Biasanya berupa pekerjaan. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung seperti ini. Buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti itu. Kemudian ada kurung kurawal seperti ini dan diakhiri dengan kurung kurawal. Lah, kemudian di antara kedua kurung kurawal Anda harus menentukan proses apa yang akan dieksekusi oleh metode ini. Misalkan metode yang saya buat adalah metode prosedur ini ya, untuk menghitung luas persegi. Nah, jadi ketika metode main nanti memanggil hitung luas persegi, maka otomatis dia akan mengeksekusi coding-coding yang ada di dalam metode hitung luas persegi. Apa coding-codingnya? Kita mulai dari mendeklarasikan ini integer luas sebagai variabel untuk menampung luas daripada persegi. Nah, luas ini membutuhkan variabel lagi, yaitu sisi dikalikan dengan sisi. Nah, variabel sisi ini ngambil dari mana? Ternyata ngambil dari sini. Nah, baru kemudian di print. Sekarang kita mendapatkan variabel luas yang berisi sisi kali sisi, ditampilkan di sini. Kemudian variabel sisi juga ditampilkan di sini. Oke. Jadi sistem outprintln-nya kalau berupa void itu bisa langsung disisipkan di dalam metodenya. Baik. Metode void hitung luas ini seandainya tidak dipanggil di kelas main, maka dia tidak akan dieksekusi. Karena metode main ini adalah pangkal dari eksekusi di Java. Oleh karena itu, kita coba sekarang memanggil metode hitung luas persegi. Caranya adalah dengan cara membuat objek. Nah, seperti cara kemarin. Contoh prosedur ini adalah kelas. P adalah objek dari kelas contoh prosedur. Nah, berhubung P adalah objek dari contoh prosedur, maka P ini mendapatkan fasilitas yang ada di dalamnya contoh prosedur. Salah satu fasilitasnya adalah P, dia akan bisa memanggil metode hitung luas persegi. Jadi begitu. Silakan Anda coba di pemrograman Java. Kemudian ketika di run, dia akan menampilkan sisinya 10, luasnya adalah 100. Ini otomatis. Kenapa? Karena luas persegi sama dengan 100 ini telah diproses dalam metode hitung luas persegi. Oh, berarti tujuan metode tercapai. Tujuannya adalah menghitung luas persegi. Jadi, kalau sisi ini akan diubah, misalkan nggak 10 lagi, maka otomatis nilai juga berubah. Otomatis, begitu.
Silakan Anda coba. Ini adalah metode berupa prosedur. Baik, kita lanjut berupa fungsi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Fungsi ini adalah metode yang mengembalikan nilai. Jadi mengembalikan nilai ini ditunjukkan dari return. Oke. Sebagaimana biasa ketika menuliskan kelas, coba Anda tuliskan di sini contoh fungsi seperti yang di atas tadi. Cuma berbeda nama, yang di atas contoh prosedur, yang bawah adalah contoh fungsi. Nah, kemudian kita buat metode fungsi dulu, metode function. Caranya beda. Metode function ini tidak memiliki void. Tadi kan ini void. Sekarang diganti dengan nama tipe data. Bagaimana cara kita menentukan tipe data yang cocok di sini? Ya tergantung Anda membuat aktivitas apa di sini. Aktivitas metodenya adalah menghitung luas persegi. Jadi Anda berpikir sekarang, hitung luas persegi itu apakah nilainya berupa pecahan atau bilangan bulat atau bagaimana? Maka di sini saya pandang bahwa hitung luas persegi pasti akan menghasilkan tipe data berupa integer. Maka di sini saya cantumkan integer hitung luas persegi. Misalkan nanti kalau menghasilkan double karena pecahan, ya tinggal ganti aja double hitung luas persegi, seperti itu. Baik, kemudian setelah membuat nama metode hitung luas persegi, kemudian seperti yang sebelumnya saya membuat variabel luas, yang mana variabel luas ini didapatkan dengan cara sisi dikalikan dengan sisi. Karena membutuhkan variabel sisi, maka sisi ini saya deklarasikan di atas. Nah, di sini sama dengan 10. Kemudian saya tampilkan sistem out println sisi sama dengan sisi. Luasnya mana? Aku nggak tampil sistem out println-nya. Nanti aja di method main. Nah, yang terakhir yang penting adalah harus ada nilai balik, return luas. Kalau tidak ada returnnya, maka otomatis akan error. Harus ada return. Kenapa? Karena ini berupa function, metode berupa function, bukan prosedur. Tinggal Anda pilih saja lebih nyaman pakai function apa prosedur. Begitu. Tapi sama-sama bisa digunakan. Kemudian langsung kita panggil di method main dengan cara membuat objek baru, objek f dari kelas contoh fungsi. Nah, berhubung f ini adalah objek, maka f akan mendapatkan fasilitas yang ada di dalam kelas contoh fungsi. Salah satunya adalah f ini bisa memanggil hitung luas persegi. Ini nama metodenya, dipanggil di sini. Oke. Jadi sistem out println-nya ditampilkan di method main. Sistem out println luas persegi sama dengan f titik hitung luas persegi. Ketika ini di-run, maka hasilnya akan sama seperti yang tadi. Cuma beda cara. Yang satu pakai function, yang satu pakai prosedur. Oke. Nah, sekarang coba menggunakan parameter. Caranya gampang ya. Misalkan kalau Anda tadi pakai function, maka tinggal disisipkan tipe data. Ini ada tipe data. Tipe data. Ada nama metode. Kemudian langsung, tadi yang ini ada tanda kurung tutup kurung yang tidak berfungsi apa-apa, sekarang diberikan parameter. Begitu. Jadi parameternya ya sesuai dengan tipe datanya. Kalau kasus yang tadi sebelumnya, parameter yang cocok adalah integer sisi. Itu bisa jadi parameter untuk menghitung luas. Jadi parameter ini bisa diibaratkan sebagai input dari aktivitas yang ada di dalam metode. Begitu, metodenya apa? Ini inputnya adalah parameter. Maaf, jelek sekali. Caranya adalah parameter ditulis di antara tanda kurung. Kemudian harus diberikan tipe data. Bila terdapat lebih dari satu parameter, maka dipisah dengan tanda koma seperti ini. Begitu.
Itu cara untuk menggunakan parameter. Kita langsung by example, ada contohnya kayak tadi ya. Kelasnya contoh prosedur, kemudian ini kita menggunakan metode prosedur tapi pakai parameter. Berarti ditandai dengan void. Nah, ini aktivitasnya, nama metodenya hitung luas persegi. Nah, tinggal ini kita berikan parameter integer cc. Nah, berhubung di sini ada parameter, tidak perlu dideklarasikan di sini tadi. Tadi kan sebelumnya dideklarasikan di sini integernya, integer cc-nya. Sekarang tidak lagi. Langsung kita deklarasikan di method main-nya saja. Oke, kemudian ditulis lagi, ini deklarasi variabel luas. Nah, untuk variabel cc dia akan langsung mengambil dari parameter begitu. Itu saja perbedaannya, ini juga masih sama, ini masih sama. Nah, kemudian ketika dipanggil di method main, maka harus ditulis dulu deklarasi cc-nya. Sama dengan 10. Ini bebas nilainya, nggak hanya 10. Kemudian kita bikin objek f dari kelas contoh prosedur. Kemudian f memanggil metode hitung luas persegi. Nah, cc di sini otomatis dia akan memanggil ini, yang nilainya 10. Maka dapatlah output seperti ini. Nah, sama aja outputnya. Cuma bedanya ini menggunakan parameter. Nah, saya sarankan ketika Anda nanti menggunakan metode entah prosedur, entah function, entah fungsi, Anda sebisa mungkin menggunakan parameter agar inputnya terlihat lebih jelas begitu. Langsung kita ke contoh fungsi. Ini fungsi yang menggunakan parameter ya, seperti tadi kelas contoh fungsi. Kemudian ini kita pakai integer. Kenapa nggak pakai void? Karena ini fungsi bukan prosedur. Kemudian hitung luas persegi adalah nama dari functionnya. Nah, di sini tinggal dikasih parameter, gampang sekali. Maka otomatis ketika integer luas ini membutuhkan input, maka inputnya adalah ini, cc dikali cc, berasal dari parameter. Itu aja sih bedanya. Kemudian tinggal integer cc dideklarasikan di sini. Oh, ini nggak ngefek ya sebenarnya. Kenapa nggak ngefek? Karena langsung diisi 10. Kecuali di sini kalau manggil cc, baru dia akan berdampak. Berhubung dia tidak memanggil ini, maka otomatis deklarasi cc ini tidak berfungsi. Langsung dientrikan di sini. Oke, saya harapkan Anda paham. Kalau belum paham, silakan nanti ditanyakan. Kemudian Anda komentari aja video ini. Jangan lupa Anda mencoba codingnya di laptop Anda masing-masing. Karena kalau Anda nggak nyoba, insya Allah gagal paham. Karena coding ini kan harus learning by practice. Tidak bisa diamati aja. Nah, ini yang kita ke topik statik dan non-statik. Ini lebih seru lagi dan agak membingungkan. Nah, ada kata kunci berupa statik yang akan membuat metode dapat dieksekusi secara langsung tanpa harus membuat instansiasi, maksudnya deklarasi objek dari kelas. Oke, contohnya ini yang contoh prosedur, ini yang contoh fungsi. Langsung ditambahkan ya, sebelum void ditambahkan static. Kemudian namanya hitung luas persegi. Terlihat di sini nama metodenya jadi miring ya, baik prosedur maupun fungsi sama-sama miring. Nah, miringnya nama metode itu sebagai bentuk dari atau tanda bahwa dia memakai static. Kemudian ini ada parameter, ini juga ada parameter. Jadi otomatis input dari luas ini cc kali cc ngambil dari parameter, sama prosedur sama, fungsi juga sama. Oke, nah bedanya di sini, ketika metode itu dipanggil baik prosedur maupun fungsi, dia tidak perlu membuat instansiasi objek dari kelas.
Instansiasi itu apa sih? Bikin objek baru, kayak tadi loh. Misalkan, contoh prosedur P sama dengan new contoh prosedur. Nah, itu namanya membuat objek dari kelas. Ini tidak perlu, jadi lebih singkat. Kalau pakai statik maka lebih singkat, tidak perlu bikin objek. Itu kelebihannya. Jika Anda suka pakai statik lah, tinggal pakai aja. Biar codingannya lebih singkat, begitu. Jadi dengan menggunakan statik ini, maka Java otomatis tahu bahwa ini ya objek dari di kelas itu, tanpa harus dideklarasikan, begitu ya. Otomatis akan tahu dengan statik ini. Baik, itu aja. Kemudian ya ini, hore, ada tugas. Ini saya punya dua flowchart. Flowchart 1 dan flowchart kedua. Tugasnya adalah Anda diminta mengembangkan aplikasi berorientasi objek dengan menerapkan metode function dan metode prosedur untuk menyelesaikan masalah yang ditunjukkan pada flowchart 1 dan flowchart kedua. Nah, flowchart 1 masalahnya adalah menghitung luas lingkaran. Ini gampang karena sepanjang kita belajar tadi, contohnya adalah menghitung luas, cuma luas persegi. Sekarang Anda diminta menghitung luas lingkaran, kan sama saja. Berarti inputnya adalah ini, masukkan jari-jari, begitu. Ini prosesnya. Berarti tinggal bikin function dan prosedur luas lingkaran. Begitu. Kemudian tinggal menampilkan di method main. Sama halnya dengan keterangan lulus. Nah, ini cuma beda tipe data aja kayaknya ya. Seperti luas lingkaran tadi, kalau Anda menggunakan prosedur maupun function, tipe datanya adalah silakan bikin double. Berarti nilai baliknya ini double kalau pakai fungsi. Nah, kalau flowchart kedua, inputnya adalah nama siswa, nama mahasiswa, dan nilai. Nah, ini berarti nama mahasiswa, ini string, nilai berarti dia integer. Jika nilainya lebih dari 70 maka ditulis keterangan lulus, jika tidak atau kurang dari 70 maka dia tidak lulus. Tinggal ditampilkan di method main seperti ini. Semoga Anda bisa, tinggal nanti saya cek ketika pertemuan tatap muka. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.